Itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Ya, Istana bantah sebagai dalang isu penundaan pemilu, guys. Apa motif 3 ketum parpol? Artikel dari Niha Alif. Isu penundaan pemilu semakin panas karena serentak disuarakan oleh 3 ketum parpol. Caimin dari PKB menjadi orang pertama yang disorot lantaran mengungkapkan hal ini di media. Dirinya menyebut kondisi pandemi dan pemulihan bangsa menjadi alasan agar pemilu ditunda. Lalu berlanjut pada Ketum PAN dan Golkar yang langsung mengamini hal tersebut. Kini Ketum PBNU pun juga ikut-ikutan mendukung pernyataan Caimin, guys. Berkaca dari sejarah, awal periode pertama sudah ada isu Jokowi 3 periode yang dihembuskan oleh Golkar. Jadinya isu penundaan pemilu ini bisa dibilang mirip ya, meski wacana yang diangkat berbeda. Ujungnya Jokowi sendiri yang mendapat stempel buruk di masyarakat, guys. Apalagi oposisi yang menyebutnya sebagai diktator hingga haus kekuasaan. Wajar saja jika isu ini membidik Jokowi, lantaran mereka yang menyuarakannya merupakan ketum parpol dalam koalisi pemerintahan. Menanggapi isu liar yang bergulir, staf Mensesnek Valdo Maldini membantah adanya anggapan soal pemerintah yang dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi elit parpol untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Valdo menegaskan bahwa pemerintah saat ini terlalu banyak urusan sehingga tidak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara. Dirinya melanjutkan kalau pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Jokowi diketahui tengah mengawal transformasi besar menjelang perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Jokowi sendiri sebelumnya juga telah berkomentar keras pada wacana Presiden 3 periode dan mengatakan kalau dirinya tidak berniat ingin masa Presiden 3 periode karena menyalahi konstitusi, guys. Undang-Undang Dasar 45 sendiri telah mengatur kekuasaan hanya bisa dipegang maksimal selama 2 periode untuk orang yang sama. Senada dengan pernyataan Valdo Maldini, Fahri Hamzah maupun PPP pun juga ikut mengatakan bahwa isu liar ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, guys. Ironisnya, semua oposisi justru merapatkan barisan menyebut bahwa Jokowi sebagai dalang isu penundaan pemilu hingga menyebutnya sebagai presiden yang haus akan kuasa. Orang-orang seperti Rizal Ramli, AHY, hingga elit PKS memanfaatkan situasi ini untuk menghantam Jokowi, guys. Ketum Nasdem Surya Paloh sendiri juga tidak setuju akan wacana ini. Sama halnya dengan PDIP dan Gerindra yang dipastikan sangat siap menghadapi pemilu 2024 nanti. Mungkin para parpol yang mencetuskan agar pemilu ditunda ini tidak ingin ya jika 2 parpol, yaitu PDIP dan Gerindra, menjadi parpol teratas sepanjang waktu. Tidak bisa dipungkiri, guys. Kalau selama 2 periode ini, PDIP dan Gerindra memang yang selalu menguasai Senayan. Dengan kolaborasi di 2024 dan kemenangan yang bila nanti didapat, bisa dipastikan jika kekuasaan PDIP dan Gerindra akan bertambah 5 hingga 10 tahun lagi. Mungkin hal inilah yang menimbulkan kecemburuan bagi parpol lain. Kalau dulu Golkar masih bisa mendominasi ya, lantaran Yusuf Kala jadi wakil presiden, kini kejayaan itu tidak terlihat lagi, guys. Apalagi kalau nanti PDIP dan Gerindra berkolaborasi dan menyatakan kemenangan. PDIP dan Gerindra saat ini begitu kuat di mata parpol lain. Bandingkan saja dengan Demokrat yang langsung terjun bebas saat SBY tidak jadi presiden, guys. Namun kesalahan yang sama ini lagi-lagi dibuat SBY ya, dengan mendudukan AHY sebagai ketum Demokrat. Alhasil suara partainya pun menjadi terjun bebas hingga menjadi parpol gurem berlangganan. Berbeda dari PDIP yang sejak tahun 2014 legowo mengusung sosok Jokowi yang notabene bukan ketum parpol atau mewarisi terah penguasa terdahulu. Gerindra pun juga demikian, guys. Partainya berjaya saat Prabowo memimpin. Bisa jadi kalau ia menunjuk anaknya sebagai ketum parpol dan menuntunnya jadi capres
seperti AHY, maka suara Gerindra pun otomatis akan ambles. PDIP secara tidak sadar mengikuti langkah Demokrat jika ingin memaksakan Puan sebagai cawapres dan mengesampingkan sosok lain yang lebih mumpuni. Akhirnya sejarah berulang di mana partai keluarga akan tersisih dengan sendirinya. Kegalauan 3 parpol yang saat ini minta pemilu ditunda tidak lain ini karena ketidaksiapan partainya sendiri ya guys untuk bertarung dan melawan PDIP Gerindra. Apalagi melihat sosok yang diusung tidak lain adalah Prabowo yang notabene ketum parpol dan juga Puan yang notabene terah keluarga Soekarno. Parpol lain akan melihat hal ini sebagai persaingan antar parpol, bukan persaingan sosok yang didukung. Dengan adanya penundaan waktu, tentu saja harapannya agar elektabilitas masing-masing ketua umum parpol bisa semelejit Prabowo guys. Paling tidak menggeser posisi Anies yang sebentar lagi tidak lagi menjadi gubernur. Saat ini kita tahu ya, bahwa baliho Erlangga dan Caimin pun juga sudah tersebar kemana-mana. Apalagi tahun 2019 lalu, Caimin mendeklarasikan diri sebagai cawapres pendamping Jokowi. Tentunya ada kekecewaan guys dalam hatinya saat Ma'ruf Amin yang justru ditunjuk, apalagi kemudian Jokowi dan PDIP menarik Gerindra ke koalisi. Bisa dipastikan tidak hanya Nasdem yang kecewa, tapi juga ketum parpol lainnya. Meminjam istilah Surya Paloh bahwa gerbong yang berjalan tidak bisa dihentikan, maka pemilu juga tidak boleh ditunda dengan berbagai alasan. Kalau para ketum parpol yang selama ini ngebet jadi capres atau capres merasa mereka sudah terlanjur nyemplung dan tidak bisa dihentikan guys, maka siap tidak siap ini memang harus maju bertarung di 2024 nanti ya. Mungkin saja kejutan sosok seperti Jokowi tidak bisa lagi didapat, yang artinya murni pertarungan antar elit parpol. Masih ada waktu 2 tahun bagi mereka untuk berbenah. Sekali lagi guys, motif penundaan pemilu tidak lain karena kita mau juara kelas tapi tidak siap mendapatkan menghadapi ujian akhir semester ya. Akhirnya minta ujian ditunda atau semester diperpanjang agar siap jadi juara kelas. Hal ini juga merupakan analogi yang tepat bagi ketum parpol yang ngebet banget naik kelas jadi capres atau cawapres, tapi merasa kualitas dirinya pas-pasan sehingga akhirnya minta waktu penyelenggaraan pemilu ditunda agar persiapannya lebih matang. Intinya guys, ini soal persiapan diri, tidak ada sangkut pautnya dengan persiapan logistik, karena bisa saja isu penundaan pemilu juga mengeluarkan biaya yang tidak murah. Jokowi tentu paham jika dirinya hanya dijadikan tumbal bagi ambisi segelintir kelompok, makanya tegas tidak mendukung usulan yang tidak bermanfaat ini. Apalagi bagi parpol seperti PDIP dan Gerindra yang tidak memerlukan koalisi untuk maju di pemilu. Usulan penundaan ini pun berarti ancaman bagi mereka. Semoga saja guys para elit parpol ke depan semakin dewasa dan tidak mementingkan nafsu dan ambisi pribadi ya. Kalau mau parpolnya hebat ya silakan berkaca dari sejarah di mana Megawati legowo memajukan Jokowi di 2014 silam. Kalau saja niatan memajukan Indonesia lebih besar ketimbang hasrat memuaskan diri sendiri, maka dipastikan gelaran pemilu nanti akan kembali memunculkan sosok yang serupa dengan Jokowi. Akhirnya guys, sebagai rakyat kita hanya bisa berdoa ya, agar Tuhan masih memberi sosok pemimpin terbaik bagi bangsa ini, bukan sosok yang haus kekuasaan dan buat kepentingan rakyatnya tentu saja. Begitulah kura-kura. Gimana guys menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.